Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Pak Aldi di kelas pendidikan agama Islam. Pekan ini kita akan membahas tentang puasa. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang menjalankan ibadah puasa, baik tahun ini maupun tahun sebelumnya, yang dimana teman-teman mengikuti kebiasaan atau tradisi yang diikuti bersama dengan keluarga sebagai bagian daripada kewajiban seorang muslim menjalankan ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan. Tapi mungkin di antara kita masih ada yang bingung nih, apa sih itu puasa? Apakah puasa itu memang benar-benar diperintahkan kepada kita sebagai umat muslim? Nah, untuk menjawabnya bisa kita sama-sama dengarkan, pahami materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Apabila teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke dalam materinya. Terkait dengan puasa, ternyata puasa ini memiliki dua pengertian, baik secara bahasa maupun secara istilah atau secara pengertian. Puasa secara bahasa ini diambil berdasarkan dalam bahasa Arab yang artinya siyam atau saum, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu menahan dari sesuatu. Nah, sesuatunya apa nih? Nah, untuk menjawab sesuatu ini kita akan masuk ke dalam pengertian yang kedua, yaitu secara istilah atau secara pengertian. Jadi puasa secara istilah yaitu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, baik itu minum, maupun hal-hal lainnya yang nanti akan kita sebutkan bersama-sama terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian secara utuh daripada puasa itu sendiri adalah, atau istilahnya secara syar'i ya, yaitu adalah puasa menahan dan mencegah kemauan dari makan maupun minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar sidik sampai terbenamnya matahari, dalam rangka tunduk kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan akhirnya yaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah pengertian secara utuhnya ya, atau secara syar'inya. Lalu di mana perintah puasa itu? Ternyata Allah sudah menyebutkannya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini ya sudah Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Dan di dalam ayat ini pun dijelaskan bahwa bukan hanya kita saja umat Islam yang diberi perintah untuk berpuasa. Ternyata umat-umat terdahulu pun sudah Allah perintahkan untuk berpuasa selain umat muslim ya, umat-umat terdahulu, yaitu umat-umat yang dipimpin oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Nah, tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa gitu, teman-teman ya. Agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita ketahui dalam rukun Islam pun ya, rukun Islam yang 5 terdapat puasa gitu ya. Tidak akan diaku seorang Islam apabila dia tidak melakukan kelima hal ini. Yang pertama, rukun Islam kita tahu ya, yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa. Nah, puasa ini yang dimaksud adalah puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa yang diwajibkan bagi umat muslim. Adapun yang kelima yaitu naik haji. Nah, naik haji ini apabila kita mampu melaksanakannya, kuat melaksanakannya. Nah, ini akan kita bahas nanti di
pekan selanjutnya, ya, insya Allah. Nah, di dalam puasa ini ternyata ada pembagian-pembagiannya. Nah, pembagian ini berdasarkan tingkatan-tingkatan daripada puasa itu sendiri. Yang pertama ada puasa wajib, yang kedua ada puasa sunnah, yang ketiga adalah puasa yang diharamkan. Ternyata ada loh puasa yang diharamkan. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, puasa wajib. Nah, puasa wajib ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa nazar. Puasa Ramadan ini kita laksanakan di bulan suci Ramadan, yang dimana waktunya sudah Allah tentukan, yaitu di bulan Ramadan. Lalu yang kedua adalah puasa nazar. Nah, puasa nazar ini adalah puasa apabila kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah mencapai suatu hal, maka kita akan bernazar. Kita akan menggantinya dengan berpuasa. Nah, ini hukumnya wajib. Apabila kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan dosa, baik puasa Ramadan maupun puasa nazar. Lalu yang kedua ini ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini sangat banyak sekali, ya. Namun yang memang dikenal oleh banyak orang ada beberapa. Yang pertama adalah puasa sunnah Senin Kamis. Ini mungkin sangat banyak sekali orang yang menjalankannya. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang menjalankan puasa sunnah Senin Kamis ini. Yang kedua ada puasa Ayyamul Bid atau puasa di pertengahan bulan, ya, selama 3 hari di setiap pertengahan bulan. Lalu ada lagi puasa Nabi Daud alaihissalam atau biasa disebut dengan puasa Daud. Nah, bagaimana puasa Daud ini? Puasa Daud ini dilakukan secara selang-seling, ya. Misalkan di hari Senin kita berpuasa, di hari Selasanya kita tidak berpuasa, tapi di hari Rabunya kita berpuasa, di hari Kamisnya tidak, di hari Jumatnya berpuasa, di hari Sabtunya tidak, dan begitu seterusnya. Jadi selang-seling, ya, tidak setiap hari, tapi ada jedanya dalam sehari untuk tidak berpuasa. Itu disebut dengan puasa Daud. Ada lagi puasa di bulan Sya'ban, ada lagi puasa di bulan Zulhijjah, ya, itu pada tanggal 8 dan juga pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah sebelum hari raya Kurban. Itu dari puasa sunnah. Lalu ada lagi puasa yang diharamkan. Nah, untuk puasa yang diharamkan ini ada beberapa hari, ya. Nah, puasa yang diharamkan ini biasanya itu pada hari-hari raya umat Islam. Yang pertama ada di hari raya Idul Fitri. Ini tidak boleh berpuasa karena hukumnya haram. Karena pada saat hari raya Idul Fitri itu sudah saatnya kita untuk berbuka, menyelesaikan puasa kita yang selama 1 bulan itu dengan bersukacita dan lain sebagainya. Jadi tidak ada puasa di bulan tersebut atau di hari tersebut, ya, pada hari raya Idul Fitri. Lalu yang kedua pada hari raya Idul Adha. Nah, 2 hari raya ini kita diharamkan berpuasa. Apabila kita menjalankannya, apa yang terjadi? Berdosa. Lalu ada yang ketiga yaitu hari tasyrik. Nah, hari tasyrik ini termasuk hari penyembelihan kurban, penyembelihan hewan kurban pada tanggal 11, tanggal 12, dan juga tanggal 13 Zulhijjah. Nah, ini juga diharamkan. Jadi ada 3 waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, yang ketiga hari tasyrik atau hari bulan Zulhijjah. Kita masuk ke dalam rukun dan syarat puasa. Ternyata di dalam puasa pun ada rukunnya, bukan hanya di dalam sholat. Di dalam sholat kita mengetahui rukun-rukunnya itu ada banyak. Apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak syah. Begitu juga dengan puasa. Puasa memiliki rukun, apabila kita tidak melaksanakannya, maka puasa kita tidak sah. Nah, di dalam puasa ini ada 3 rukun. Yang pertama yaitu adalah niat. Niat ini ada di dalam hati, tapi biasa kita melaksanakannya dengan cara lisan juga, gitu ya. Ada doa-doa tersendiri, ya, atau niat tersendiri dalam lisan, tapi tetap niat itu adanya dalam hati. Ketika kita ingin melaksanakan puasa, utamanya di bulan Ramadan, gitu ya, diusahakan di malam harinya itu untuk berniat berpuasa di esok paginya. Saya berniat berpuasa esok hari karena Allah Ta'ala. Itu bisa setiap malamnya, tapi bisa juga berniat untuk 1 bulan penuh. Saya niat berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, gitu ya. Adapun dalam bentuk lisan secara Arab, ya,
nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Itu apabila niat satu hari ya, berarti pada malam harinya kita berniat untuk besoknya kita berpuasa. Itu yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah niat. Nah, rukun puasa yang kedua itu menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi selama puasa kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang kurang kebermanfaatannya. Nanti akan kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Lalu rukun puasa yang ketiga. Nah, rukun puasa yang ketiga ini adalah waktunya. Waktu pelaksanaan ibadah puasa ini dari kapan sampai kapan? Waktu kita berpuasanya ya. Kalau di bulan Ramadan jelas 30 hari, tapi rentang waktunya di mana kita berpuasa. Waktu berpuasa itu ya dimulai dari terbit fajar sidik sampai dengan terbenamnya matahari. Kalau kita lihat patokannya terbit fajar itu pasti di waktu subuh ya. Jadi ketika kita memulai puasa itu yaitu pada saat terbit fajar sidik atau di saat subuh sampai terbenamnya matahari atau di saat maghrib gitu. Begitu teman-teman. Ada 3 rukun puasa. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu tentang syarat wajib puasa. Jadi, apabila kita sebagai seorang muslim menjalankan ibadah puasa, ada syarat-syaratnya tentunya. Kira-kira bayi boleh puasa nggak ya? Nah, kira-kira orang tua yang sudah tua, yang memiliki penyakit, apakah boleh untuk berpuasa? Kita akan bahas sama-sama. Dalam syarat-syarat wajib puasa, ini ada beberapa poin. Khususnya ada 7 poin. Yang pertama, syarat dari wajib puasa tentunya adalah beragama Islam. Selain agama Islam bagaimana? Tidak sah ya. Karena ibadah puasa ini khusus untuk orang-orang Islam atau orang-orang mukmin. Kalau ada orang yang murtad, nah dia juga tidak termasuk ke dalam syarat wajib puasa. Jadi yang pertama itu adalah wajib beragama Islam. Yang kedua, baligh. Nah, baligh di sini adalah sudah sampai umurnya. Nah, rentang dari baligh untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki itu berkisar antara umur 10 sampai dengan 13 tahun. Kalau untuk perempuan balighnya itu kira-kira berumur 9 sampai 11 tahun. Nah, untuk umur teman-teman ini di kelas 4 yang menuju kelas 5, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam umur baligh. Jadi teman-teman itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kalau misalkan teman-teman tidak melaksanakannya, apa yang terjadi, Pak? Berdosa. Jadi teman-teman sudah menanggung diri teman-teman. Ya, apabila sudah ada perintah untuk berpuasa, ya teman-teman laksanakan puasa tersebut ya, khususnya di bulan suci Ramadan. Karena ukuran balighnya teman-teman sudah sampai ya. Itu yang kedua ya. Yang tadi pertama beragama Islam, yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Nah, berakal di sini itu di dalamnya termasuk orang yang mumayyiz ya atau tamyiz, orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang benar ya. Apa maksudnya yang baik dan benar? Ini perkara yang baik dan benar. Jadi teman-teman bisa membedakan, oh ini segala sesuatu yang kurang baik, oh ini sesuatu yang baik. Nah, apabila teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan hal itu, berarti teman-teman sudah termasuk orang yang berakal atau orang yang mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Lalu yang keempat, nah ini khusus untuk perempuan ya. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Haid itu adalah darah kotor yang dikeluarkan oleh perempuan, sedangkan nifas itu adalah darah kotor yang dikeluarkan oleh perempuan saat setelah melahirkan. Jadi kalau ada perempuan yang haid ataupun nifas ya, itu tidak boleh berpuasa. Karena syarat wajib puasanya itu terhindar dari haid dan nifas. Kenapa tidak boleh, Pak? Karena haid dan nifas itu sesuatu yang kotor ya, tidak boleh dilaksanakan di bulan puasa gitu. Atau puasanya tidak boleh dilaksanakan karena terhalang oleh haid dan juga nifas. Itu yang keempat. Yang kelima, mukim. Nah, mukim atau tidak dalam keadaan perjalanan.
ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang safar atau orang-orang yang sedang bepergian jauh itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi wajib untuk diqodho atau diganti, ya. Kalau misalkan kita termasuk orang-orang yang mukim, maksudnya kita masih tinggal di daerah kita, di kota kita masing-masing, kita wajib berpuasa, ya. Tapi kalau misalkan kita sedang dalam perjalanan safar, ya, itu kita diringankan tidak berpuasa. Tapi ada batasannya. Untuk orang yang safar, batasannya itu sejauh 83 km, ya, atau sejauh perjalanan 3 hari atau 1 bulan. Nah, itu seperti itu, ya. Itu yang diringankan. Kalau misalkan teman-teman hanya pergi ke satu kota yang dekat gitu, ya, nah itu tetap teman-teman wajib menjalankan puasa karena tidak ada beban yang lain, kecuali perjalanannya itu sangat jauh, memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan perjalanan safar ini tidak dalam untuk maksiat, tapi untuk dalam rangka mendekatkan kepada Allah, contohnya silaturahmi dengan keluarga dan lain sebagainya. Tidak melakukan safar untuk maksiat, tapi melakukan safar untuk silaturahmi dan melakukan hal-hal kebaikan. Nah, itu ya, syarat wajib puasa ada 5. 2 lagi kita bahas, beragama Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, dan juga mukim. Lalu yang keenam, yang ketujuh, yang keenam itu adalah mampu. Nah, mampu di sini adalah mampu melaksanakan puasa dari terbit fajar shirik sampai dengan terbenam matahari. Tidak ada kepayahan, tidak ada kesusahan, mampu, kuat, ya. Nah, itu. Lalu yang ketujuh, sehat. Nah, sehat di sini sehat secara jasmani maupun rohani. Jasmani kita tidak dalam keadaan sakit, ya. Kitanya kuat juga melaksanakannya, mampu, ya. Tidak ada sesuatu yang membuat kitanya nanti menderita. Misalkan kalau kita berpuasa jadinya malah kita sakit, nah itu tidak usah berpuasa. Tapi ketika kita kuat, kita sanggup melaksanakan puasa, nah itu kita wajib melaksanakannya. Jadi pada hari ini kita sudah membahas 3 hal. Yang pertama tentang pengertian, ya, pengertian secara bahasa, secara istilah, dan juga dalilnya. Lalu ada tentang rukun puasa, ya, macam-macam puasa, dan juga syarat wajib puasa. Untuk materi selanjutnya, ya, ini untuk pekan depan kita akan bahas tentang orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa serta orang-orang yang atau hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini Pak dicukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman semua dipersilakan untuk mencatat hal-hal yang penting. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan boleh menghubungi Pak Aldi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.